Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Suswanti. Pada pertemuan hari ini, kita akan sama-sama mereview materi dari pertemuan setelah UTS. Mari sama-sama kita flashback lagi beberapa poin materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Di pertemuan sebelum UTS, setelah UTS, kita sama-sama membahas tentang apa itu tentang uji hipotesis. Setelah itu, uji Chi-square, uji korelasi, prinsip pemilihan uji statistik, setelah itu uji Bedamin untuk statistik parametrik dan uji Bedamin untuk statistik non-parametrik. Mari kita sama-sama bahas materi tersebut. Baik, bagian pertama, mari kita akan bahas tentang pengujian hipotesis. Kalau kita kembali ke materi pengujian hipotesis ini tidak terlepas dari pembagian statistik. Kita harus tahu dulu bahwa secara prinsip statistik ini terdapat dua kategori. Yang pertama adalah statistik yang sifatnya deskriptif dan yang kedua adalah statistik yang sifatnya analitik atau inferensial. Nah, uji hipotesis ini merupakan bagian dari statistik inferensial. Nah, untuk itu kita pahami dulu apa sih itu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau anggapan sementara, di mana dalam hipotesis selalu terdapat dua kemungkinan, kemungkinan benar atau kemungkinan salah, kemungkinan terjadi atau kemungkinan tidak terjadi. Untuk memilih salah satu di antaranya, dalam statistik kita perlu melakukan namanya pengujian hipotesis atau menggunakan pengujian statistik. Nah, setelah itu, mari sama-sama kita bahas dulu beberapa poin penting yang harus kita ketahui dalam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah bunyi hipotesis. Bunyi hipotesis terdiri dari dua bagian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apa perbedaan dari keduanya? Hipotesis nol itu akan selalu berbunyi tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan. Sedangkan hipotesis alternatif akan selalu berbunyi ada hubungan atau ada perbedaan. Disesuaikan lagi dengan variabelnya, hubungan antara variabel independen dengan dependen atau perbedaan rata-rata antara variabel dependen dengan variabel independen. Yang kedua adalah arah hipotesis. Arah hipotesis juga terdiri dari dua, yaitu satu arah dan dua arah. Perbedaannya terletak pada hipotesis alternatif, di mana pada hipotesis satu sisi, bunyinya akan selalu menekankan ada lebih besar atau lebih kecil kenaikan atau penurunan. Sedangkan pada hipotesis dua sisi, tidak memiliki arah sehingga di situ hanya menunjukkan ada perbedaan atau ada hubungan saja. Sebagai contoh, kalau saya pengen melihat hubungan antara tekanan darah dengan jenis kelamin, maka pada satu sisi, hipotesis alternatifnya akan berbunyi tekanan darah laki-laki lebih besar dibandingkan tekanan darah perempuan. Berbeda kalau saya menggunakan hipotesis dua sisi, hanya menunjukkan apakah ada hubungan antara tekanan darah berdasarkan jenis kelamin. Lalu yang ketiga adalah tipe hipotesis. Tipe hipotesis terdiri dari dua, yaitu hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya terletak pada bunyinya juga, di mana hipotesis komparatif akan selalu berbunyi ada atau tidak ada perbedaan rata atau proporsi, sedangkan pada hipotesis asosiatif akan selalu berbunyi ada hubungan, ada korelasi, antara variabel dependen dengan variabel independen. Itu merupakan tiga poin penting harus kita pahami tentang hipotesis. Adapun langkah-langkah hipotesis terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah menetapkan tujuan hipotesis. Yang kedua adalah menetapkan hipotesis. Yang kedua adalah mengidentifikasi variabelnya. Yang ketiga adalah menentukan tingkat kemaknaan. Yang keempat, melakukan perhitungan statistik. Yang kelima, membuat keputusan statistik. Yang keenam, membuat kesimpulan. 6 poin ini akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan atau pada poin-poin yang lainnya. Berikutnya, kita akan masuk kepada materi tentang prinsip pemilihan uji statistik dalam penelitian.
Nah, mungkin nanti teman-teman akan melakukan kegiatan penelitian pada penyusunan tugas akhir skripsi. Nah, di sini teman-teman harus memiliki kemampuan untuk melakukan pemilihan uji statistik. Nah, pemilihan uji statistik ini nanti akan teman-teman gunakan di bab 4 dan bab 5, di mana bab 4 di metode penelitian, teman-teman harus bisa memprediksi kira-kira jenis uji statistik apa yang tepat yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan di bab 5, yaitu bab hasil, teman-teman harus bisa menerangkan bagaimana cara menyajikan data dengan hasil penelitian, lalu bagaimana cara melakukan interpretasi data hasil penelitian. Nah, poin-poin penekannya di dalam penelitian terletak di bab 4 dan bab 5. Mari kita bahas tentang prinsip pemilihan uji statistik. Nah, terkait dengan prinsip pemilihan uji statistik ini, teman-teman harus memahami dulu jenis data. Jenis data yang kita ketahui ada dua ya, ada data yang sifatnya numerik dan data yang sifatnya kategorik. Sebagai contoh, data numerik adalah data yang sifatnya angka, misalkan berat badan, tinggi badan, kadar kolesterol, tekanan darah, dan lain-lain. Sedangkan data yang sifatnya kategorik yaitu data yang hasil pengelompok. Contohnya adalah jenis kelamin, kira-kiraan perempuan, tingkat pendidikan, rendah sedang tinggi, atau mungkin bisa juga berkaitan dengan sikap, setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Yang kedua, selain dari jenis datanya, teman-teman harus memahami apa itu jumlah kategori. Nah, khusus untuk jenis data kategori, teman-teman harus melihat setiap variabel berapa banyak jumlah kategorinya. Karena dalam pemberian jenis statistik akan menentukan berapa banyak jumlah kategori yang digunakan. Sebagai contoh, misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin itu memiliki dua kategori, karena hanya terdiri dari kategori laki-laki dan perempuan. Sedangkan tingkat pendidikan bisa jadi lebih dari dua kategori, karena dalam pendidikan itu bisa terdiri dari tidak sekolah, SD, SMP, SMA, dan universitas. Itu contoh beberapa kategori. Berikutnya, dalam pemilihan jenis statistik yang harus dipertimbangkan lainnya adalah distribusi data. Apakah karakteristik data yang sifatnya itu jenis datanya numerik, kita harus melihat dulu karakteristik datanya, apakah dia normal atau tidak normal. Di situ teman-teman akan melakukan pengujian namanya pengujian uji normalitas. Baru yang terakhir, teman-teman bisa menentukan jenis uji statistik apa yang tepat. Jadi kalau kita tarik benang merah bahwa dalam pemilihan jenis uji statistik yang teman-teman harus pelajari yang pertama adalah jenis data, numerik kategorik, berapa jumlah kategori yang ada, dan ketiga adalah bagaimana distribusi datanya, normal atau tidak normal. Agar teman-teman lebih mudah untuk menentukan jenis uji statistik yang tepat, mari kita lihat tabel di atas. Oke, teman-teman sudah lihat tabel di atas. Nah, ini merupakan tabel yang akan mempermudah teman-teman untuk bisa menentukan jenis uji statistik yang tepat. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah disesuaikan dengan jenis datanya. Untuk jenis data numerik-numerik atau untuk melihat hubungan numerik-numerik, maka teman-teman bisa menggunakan uji korelasi, yaitu jika datanya distribusi normal, bisa menggunakan uji korelasi Pearson, dan jika datanya tidak normal, maka teman-teman bisa menggunakan uji korelasi Spearman. Oke, berikutnya, pada baris yang kedua, teman-teman bisa melihat itu merupakan jenis data untuk jenis data numerik dan kategorik, di mana jumlah kategoriknya itu berjumlah 2 atau sama dengan 2. Di situ dibedakan berdasarkan apakah kategorinya ini bersifat independen atau apakah kategori tersebut bersifat dependen. Kemarin kita sudah pernah bahas apa bedanya independen dan dependen ya. Jadi kalau kategori dependen itu bisa jadi kemungkinan pengambilan sampel itu dilakukan lebih dari satu kali. Biasanya itu khusus untuk kategori sebelum dan sesudah. Sedangkan pada variabel independen, kategori satu dengan kategori lainnya itu bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi. Maka digunakan jenis datanya adalah jenis statistiknya adalah jenis statistik independen. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalkan kita menemukan hubungan untuk melihat hubungan antara data numerik dengan kategori yang jumlah kategorinya sama dengan 2 dan datanya independen,
Jika distribusi datanya normal, teman-teman bisa pakai uji T independen. Sementara jika datanya tidak normal, bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Sementara untuk data numerik kategori dengan jenis datanya dependen, maka teman-teman bisa menggunakan uji T dependen atau uji Wilcoxon. Berikutnya kita lihat untuk jenis data numerik kategorik di mana jumlah kategoriknya itu lebih dari 2. Maka di sini teman-teman bisa menggunakan uji ANOVA atau uji Kruskal-Wallis. Sementara jika datanya memiliki jenis data kategori-kategori, maka di sini teman-teman bisa menggunakan uji Chi-square. Mari kita pelajari uji yang pertama, yaitu uji Chi-square. Kita pahami dulu prinsip penggunaan uji Chi-square. Uji Chi-square digunakan ketika kita ingin melihat hubungan di mana jenis datanya yang digunakan adalah kategori-kategori. Sebagai contoh, saya ingin melihat hubungan atau ingin mengetahui hubungan, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di situ kita lihat jenis kelamin merupakan jenis datanya kategori karena terdiri dari laki-laki dan perempuan, sedangkan perilaku hidup sehat terdiri juga dari kategori. Apakah ia melakukan PHBS atau tidak melakukan PHBS. Nah, maka jenis karakteristik datanya kategori-kategori. Nah, Chi-square digunakan untuk jenis data kategori yang sifatnya independen. Nah, dalam pengujian Chi-square, prinsipnya adalah membandingkan antara nilai expected dengan nilai observed. Kemarin kita sudah bahas bahwa nilai expected itu adalah nilai harapan, dan nilai observed adalah nilai pengamatan. Jadi, kalau misalkan terdapat apabila perbedaan antara nilai expected dan nilai observed-nya itu terlihat jauh berbeda, maka ada kemungkinan semakin berbeda, maka ada kemungkinan tidak ada perbedaan antara nilai expected dan nilai observed. Nah, selain itu dalam uji Chi-square kita harus melihat bagaimana berapa jumlah tabel yang digunakan. Pada prinsipnya jumlah tabel itu disesuaikan dengan kategori yang ada. Ada tabel yang sifatnya 2x2, sebagai contoh tadi jenis kelamin dan perilaku PHBS, di mana jenis kelamin itu adalah terdiri dari dua kategori, dan PHBS terdiri juga dari dua kategori. Bisa juga tabel lebih dari 2x2. Contohnya saya ingin melihat apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan PHBS. Di mana tingkat pendidikan kita tahu kategorinya lebih dari 2, dan PHBS tadi contohnya adalah tabelnya terdiri dari kategori ya PHBS dan tidak bias. Maka kemungkinan tabel yang terbentuk lebih dari 2x2. Bisa kali 2, bisa 3x2. Tergantung dari hasil pelompokannya seperti apa. Nah, dalam uji Chi-square, yang dibandingkan adalah tadi ya nilai expected dan nilai observed. Maka teman-teman harus mencari dulu berapa nilai expected-nya dan berapa nilai observed-nya. Ya. Di sini teman-teman mungkin butuh bantuan tabel Chi-square untuk menentukan berapa nilai p-value yang dihasilkan dari hasil pengujian tersebut. Nanti setelah itu baru teman-teman bisa mengambil kesimpulan apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang uji korelasi. Nah, kita pahami dulu prinsip uji korelasi. Uji korelasi digunakan untuk jenis data numerik dan numerik. Contohnya, saya ingin melihat hubungan antara usia dengan skor kognitif. Kita ketahui bahwa usia jenis datanya numerik, dan skor kognitif juga merupakan jenis datanya numerik. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui dalam penyajian data uji korelasi. Pertama, teman-teman harus tahu arah uji korelasi. Yang kedua, teman-teman harus tahu kekuatan uji korelasi. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan uji korelasi tersebut. Oke, kita lihat dulu. Jadi data uji korelasi merupakan jenis data yang sifatnya itu numerik dengan numerik. Di sini teman-teman harus melakukan dulu namanya pengujian uji normalitas untuk menentukan jenis uji statistik mana yang akan digunakan. Karena berbeda
kalau misalkan ditemukan distribusinya keduanya normal, Pak, antara usia dengan skor kognitif, maka uji statistik yang digunakan adalah uji Pearson Chi-square. Sedangkan kalau misalkan ditemukan salah satu jenis datanya itu adalah yang tidak normal, maka uji yang tepat adalah uji Spearman. Oke, kita bahas dulu apa itu arah dari uji korelasi. Arah uji korelasi itu terdapat dari dua, yaitu arah positif dan arah negatif. Di mana arah positif menunjukkan semakin meningkatnya variabel X akan diikuti oleh kenaikan dari variabel Y atau sebaliknya. Sedangkan arah negatif itu justru bersifat sebaliknya. Penurunan satu variabel akan meningkatkan variabel lainnya. Sebagai contoh, hubungan antara usia dengan skor kognitif. Biasanya hubungan antara usia dan skor kognitif itu bersifat negatif. Artinya semakin tua seseorang, maka fungsi kognitifnya akan semakin menurun. Beda halnya kalau misalkan arahnya itu adalah positif. Semakin tua seseorang, biasanya nilai kolesterolnya akan semakin meningkat. Nah, itu berarti arahnya positif. Kita harus bisa membedakan arah tersebut. Yang kedua, dilihat dari kekuatan hubungannya. Dalam uji Chi-square terdapat 4 kekuatan hubungan. Yang pertama adalah lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Nah, semuanya ditentukan dari nilai R atau nilai korelasi. Di mana nilai R semakin mendekati nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, maka dianggap kekuatannya akan semakin kuat. Lalu yang berkaitan dengan hubungan, nah di sini teman-teman harus menetapkan hubungannya ini berdasarkan dari p-value pengujian statistik, yaitu uji korelasi Pearson dan uji korelasi Spearman. Untuk materi berikutnya, kita sama-sama akan mempelajari uji beda-min parametrik. Nah, kemarin kita sudah pernah bahas bahwa uji beda-min ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah uji beda-min 1 sampel, uji beda-min 2 sampel, dan uji beda-min lebih dari 2 sampel. Mari kita pahami dulu perbedaannya. Yang pertama, uji beda-min 1 sampel. Uji beda-min 1 sampel digunakan untuk pengujian di mana memiliki kelompok yang sama serta memiliki standar baku. Sebagai contoh, kalau kita mau menyusun hipotesisnya, uji beda-min adalah kita ingin melihat apakah rata-rata tekanan darah di suatu wilayah ya sama dengan 140 atau tidak sama dengan 140 pada lansia. Kalau kita lihat di situ digunakan uji beda-min 1 sampel. Karena dalam hal ini yang kita bandingkan adalah tidak ada pembanding secara khusus. Artinya kelompok yang dibandingkan adalah sama, yaitu kelompok lansia. Membedakannya adalah kita menggunakan standar baku, apakah tekanan darahnya itu sama dengan 140 atau tidak sama dengan 140. Berikutnya yang kedua adalah uji beda-min 2 sampel. Nah, di mana kalau kita lihat di sini, uji beda-min 2 sampel, jika jenis datanya adalah menghubungkan numerik dengan kategori. Sebagai contoh, saya pengen melihat hubungan antara tekanan darah antara laki-laki dan perempuan. Di sini kita bisa lihat bahwa pembandingnya adalah laki-laki dan perempuan. Maka dikatakan beda 2 sampel karena terdiri dari 2 sampel. Baru yang ketiga adalah uji beda-min lebih dari 2 sampel, di mana di sini kita membandingkan rata-rata lebih dari 2 sampel. Sebagai contoh, saya ingin melihat perbedaan rata-rata tekanan darah antara remaja, dewasa, dan lansia. Nah, kita bisa lihat di situ perbandingan sampelnya lebih dari 2, maka dikatakan uji beda-min lebih dari 2 sampel. Nah, kalau kita lihat uji statistik mana yang digunakan, maka kita bisa mengacu kepada tabel yang sebelumnya kita bahas, di mana uji beda-min
Uji beda min 2 sampel, jika datanya itu berdistribusi normal dan jenis datanya itu bersifat independen, untuk uji beda min 2 sampel, eee, bisa digunakan uji T independen atau uji Mann-Whitney. Sedangkan uji beda min 2 sampel, jika karakteristik datanya itu distribusi tidak normal dan datanya itu bersifat dependen, maka uji yang digunakan adalah uji T dependen atau uji Wilcoxon jika datanya distribusinya tidak normal. Sedangkan pada uji beda min lebih dari 2 sampel, bisa digunakan jika distribusi datanya itu normal dan datanya itu independen, maka uji yang tepat adalah uji ANOVA. Sedangkan jika distribusi datanya tidak normal, maka bisa digunakan uji Krustal-Wallis. Untuk perhitungannya, mungkin teman-teman bisa melihat cara perhitungannya dalam PowerPoint. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.